Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, dengan cara klik tombol like, komen, subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Nah, materi kita hari ini adalah tentang selamat menyaksikan. Halo, bertemu lagi dengan Bu Herlin di channel Belajar Bersama. Sebelum kita ke pembahasan, yuk pahami dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran pertama, memahami pengertian dongeng. 2. Memahami struktur dongeng. 3. Memahami unsur-unsur dongeng. 4. Memahami macam-macam dongeng. Oke, siapa nih teman-teman semua yang suka baca dongeng? Apakah teman-teman pernah mendengar kata dari dongeng? Apa ya dongeng itu? Apakah teman-teman tahu? Daripada bingung, yuk simak penjelasan Bu Herlin berikut ini. Pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu kejadian berupa khayalan atau berkhayal ya, yang dianggap sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Dongeng juga disebut cerita tradisional, disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang, memiliki fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan juga sebagai hiburan. Oke teman-teman, jadi dongeng itu adalah cerita khayalan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dongeng. Sebuah dongeng dibangun oleh 3 bagian penting, yaitu pertama, pendahuluan. 2. Isi atau peristiwa. 3. Penutupan. Setelah ini kita bahas secara rinci ya. Yang pertama, yaitu pendahuluan, berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Jadi yang namanya pendahuluan itu pasti berada di paling depan sendiri. 2. Isi atau peristiwa, bagian penting dari dongeng yang isinya mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Jadi isi ini biasanya inti dari ceritanya. Selanjutnya adalah penutup, bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Yang namanya penutup berarti dia berada di akhir cerita. Nah teman-teman, jadi struktur dongeng ada berapa? Benar, ada 3. Yang pertama tadi adalah pendahuluan, 2 isi atau peristiwa, yang ketiga adalah penutup. Kalau tadi kita membahas tentang struktur dongeng, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada pada dongeng. Unsur dongeng itu ada 2 ya teman-teman. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang kita bahas kali ini adalah unsur yang pertama, yaitu unsur intrinsik. Terdiri dari pertama, yaitu tema. Tema
merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Dari tema ini nanti kita akan tahu cerita ini atau dongeng ini seperti apa. Yang kedua adalah latar. Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Biasanya latar ini kebanyakan membahas tentang waktu dan ruang ya. Ketiga yaitu alur. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Biasanya alur ada yang maju, ada yang mundur. Keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita atau biasanya bisa kita sebut sebagai pemain dalam sebuah cerita. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. 5. Penokohan atau watak dari atau karakter dari tokoh. Penokohan merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Contohnya nih, tokoh Kancil dalam cerita Si Kancil. Nah, penokohan atau watak kancil itu biasanya disebutkan sebagai hewan yang cerdik, hewan yang pintar. Seperti itu ya. Nomor 6 adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. 7. Amanat atau pesan. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Contohnya adalah amanat dari dongeng Malin Kundang. Disebutkan bahwa seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan pada akhirnya dia dikutuk menjadi sebuah batu. Jadi amanatnya adalah kita tidak boleh durhaka kepada ayah atau ibu, karena hal tersebut sangatlah tidak baik. Kalau tadi kita sudah membahas unsur intrinsik dongeng, sekarang kita akan membahas jenis-jenis dongeng. Nah, kira-kira ada berapa ya jenis dari dongeng yang kalian ketahui? Apakah ada 1, 2, 3, 4, 5? Nah, sekarang kita bahas. Jenis pertama adalah mite. Salah satu bentuk dongeng yang menceritakan tentang hal-hal gaib seperti cerita dewa, cerita hantu, cerita peri, serta hal-hal gaib lainnya. Yang kedua adalah sage. Cerita dongeng yang menceritakan mengenai kepahlawanan, keperkasaan, serta kesaktian dari seorang tokoh. Cerita ketiga adalah fabel. Bentuk dongeng yang tokoh utamanya ini adalah hewan yang mempunyai perilaku seperti manusia. Nah, biasanya dongeng ini yang sering kita baca ya teman-teman, yang biasanya banyak sekali kita temui di buku-buku sekolah kalian. Contohnya ada Si Kancil dan masih banyak lainnya. Keempat adalah legenda. Dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa atau kejadian atau asal-usul dari suatu tempat atau juga benda. Biasanya ini tentang misal asal-usul Candi Borobudur
asal-usul Candi Prambanan. Nah, seperti itu ya ceritanya. Kelima adalah cerita jenaka. Cerita yang berisi mengenai peristiwa atau kejadian-kejadian lucu yang menghibur siapa saja yang menontonnya. Jadi cerita jenaka ini akan membuat penontonnya tertawa terbahak-bahak. Keenam, cerita pelipur lara. Cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu serta juga menggunakan media seperti wayang dan alat-alat lainnya. 7. Cerita perumpamaan. Suatu bentuk dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Jadi jenis-jenis dongeng ada banyak sekali ya teman-teman. Tapi biasanya yang sering kita baca atau kita ketahui adalah tentang fabel, cerita hewan, atau legenda tentang asal-usul suatu benda, asal-usul suatu daerah, atau asal-usul suatu tempat. Dan yang terakhir adalah cerita jenaka yang membuat kita tertawa. Nah, teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk dipahami materi kita kali ini. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Nah, simak terus ya dan tunggu video pembelajaran selanjutnya dari channel ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.